Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 14 Mei 2022. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Matias artinya anugerah dari Tuhan. Ia tidak termasuk dalam kelompok 12 rasul yang dipilih oleh Yesus secara langsung. Namun, Matias dipilih sebagai rasul berdasarkan kesepakatan 120 murid Yesus untuk menggantikan Yudas Iskariot. Dalam kisah para rasul dikisahkan bahwa para murid mengusulkan dua nama. Pertama adalah Matias, yang kedua adalah Yusuf, yang disebut juga Barsabas atau Justus. Matias dan Yusuf adalah pribadi yang dihormati oleh para pengikut Kristus. Kedua nama ini menjadi kandidat untuk menggantikan Yudas Iskariot. Dan ketika para rasul dan panatua jemaat berdoa dan membuang undi, terpilihlah Matias sebagai penggenapan kelompok 12 murid. Matias mewartakan kabar sukacita hingga ke Kapadokia dan ia wafat sebagai martir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini ada sepasang anak OMK yang menerima sakramen perkawinan. Saya kenal baik dengan mereka sejak 4 tahun lalu. Kebersamaan sebagai orang muda Katolik, aktif dalam berbagai kegiatan menggereja, membuat cinta kedua insan ini bersemi ketika aktif melayani. Jadi ayo para jomblo-jomblo, aktiflah dalam kegiatan di gereja. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan kemarin kerap dibacakan saat ibadah kedukaan, firman Tuhan hari ini kerap dipilih untuk ibadah perkawinan. Apa yang istimewa dari bacaan hari ini hingga dijadikan salah satu referensi dalam ibadah perkawinan? Jawabannya,
Karena firman hari ini syarat akan makna kasih. Yesus mengungkapkan bahwa kita sungguh dikasihinya. Sebagai pribadi yang dikasihi, kita pun diajak untuk saling mengasihi. Dan kasih Tuhan diungkapkan secara nyata, yakni Ia menyebut kita sebagai para sahabat bukan hamba. Dan karena kasihnya yang begitu besar, Ia rela memberikan nyawanya untuk kita. Yesus bukan omdo mengasihi kita, namun kasihnya itu Ia tunjukkan melalui kasih yang nyata. Kini, yang Tuhan kehendaki adalah agar kita tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya dijelaskan dengan menuruti segala perintah Tuhan atau taat pada kehendak Tuhan. Lantas apa yang menjadi perintah dan kehendak-Nya disampaikan dengan jelas dalam akhir firman, yakni agar kita saling mengasihi. Bukan saling membenci, bukan mendendam dan memusuhi, tetapi saling mengasihi. Selanjutnya, yang Tuhan kehendaki adalah agar kita berbuah dalam kehidupan. Berbuah artinya menghasilkan sesuatu yang baik, yang dapat dirasakan oleh orang lain, yakni menjadi berkat bagi sesama. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan sungguh besar. Kasih-Nya bukan pura-pura, namun pure, sungguh murni. Apakah kita telah hidup dalam budaya kasih dan menghasilkan buah? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.